Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dukun palsu. Motif pembunuhannya tak lain dan tak bukan adalah karena uang. Semua bermula di hari Senin, tanggal 23 Juli 2007. Seorang wanita yang bernama Dewi melaporkan telah kehilangan suaminya ke Polres Lebak, Banten. Saat itu Dewi yang ditemani anaknya menceritakan jika suaminya sudah tidak pulang ke rumah sejak tanggal 20 Juli 2007. Nah, kepada polisi, Dewi juga mengatakan jika di hari itu suaminya yang bernama Anto pergi bersama dua orang temannya yang bernama Samali dan Nasrun. Dewi juga menjelaskan jika suaminya ini pergi untuk menemui seorang dukun yang bernama Usep yang katanya bisa menggandakan uang di desa Cikareo, Cileles. Saat itu, Anto berencana untuk menggandakan uang sebanyak 200 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah di dukun Usep. Anto juga sampai menjual semua harta bendanya untuk mendapatkan uang sebanyak 200 juta itu. Setelah mendapat laporan dari Dewi, di hari itu juga tim kepolisian Polres Lebak langsung mendatangi tempat tinggal yang juga ternyata adalah tempat praktek dukun Usep ini. Dukun Usep ini sebenarnya bernama Tubagus Maulana Yusuf, tapi orang-orang selalu memanggilnya sebagai dukun Usep. Saat itu juga polisi langsung menangkap Usep walaupun ia sedang menerima pasien. Polisi menduga jika Usep ini menggandakan uang secara gaib alias penipuan. Di hari yang sama, polisi juga menangkap seseorang yang bernama Oyon. Jadi, Oyon ini merupakan teman Usep. Oyon ini ditangkap di pangkalan ojek Pasar Saketi, Pandeglang. Di ruang interogasi, Usep dan Oyon diinterogasi secara maraton. Setelah diinterogasi, polisi menyimpulkan bahwa Usep dan Oyon tahu mengenai keberadaan Anto, Samali, dan Nasrun. Untuk memastikan, polisi menggunakan teknik interogasi khusus untuk menanyai Usep dan Oyon. Sampai akhirnya, tim penyelidik dapat menemukan korelasi antara para saksi dan pengakuan dari Usep dan Oyon. Di situ polisi mengetahui jika Anto, Samali, dan Nasrun telah tewas dibunuh. Seperti yang sudah diduga, Usep bukanlah orang sakti. Ia hanya berpura-pura sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. Jadi Usep ini bekerja sama dengan Oyon yang bertugas untuk mencarikan pasien. Ajaibnya, mereka bisa mendapatkan pasien yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, sampai Bekasi. Nah, semua pasien mereka ini dimintai mahar sebagai salah satu syarat ritual, termasuk Anto, Samali, dan Nasrun. Jadi, motif awal Usep dan Oyon adalah penipuan penggandaan uang. Tapi, Usep dan Oyon malah membunuh para korban, lalu mengambil uang sebanyak 36 juta rupiah, dompet, dan ponsel dari para korban. Pada malam di hari itu juga, Usep dan Oyon dibawa polisi ke sebuah hutan di kawasan Kampung Ciburui, Desa Cikareo, Cileles, Banten. Usep dan Oyon diminta polisi untuk menunjukkan di mana mereka mengubur para korbannya. Lalu setelah kuburan itu ditemukan, Usep dan Oyon diminta untuk menggali kuburan itu. Dan benar saja, di kuburan itu terdapat 3 jasad dalam satu lubang yang sama. Tapi sayang, jasad ketiga korban ini sudah mulai membusuk. Dari pengakuan kedua tersangka itu, polisi menemukan fakta baru yang mengejutkan, karena ternyata kedua tersangka ini bukan pertama kalinya menipu dan membunuh para korban. Jadi 2 bulan sebelumnya, yaitu tepatnya di tanggal 17 Mei 2007, Usep dan Oyon telah menipu dan membunuh 5 orang lainnya. Kelima orang ini bernama Oon, Salikun, Zamzani, Yudi, dan Umron. Lalu keesokan harinya di hari Selasa,
tanggal 24 Juli 2007, Usep dan Oyon diminta polisi untuk menunjukkan kuburan kelima orang itu. Jadi kelima korban ini dikuburkan dalam satu lubang yang berukuran 2 x 2 meter. Kuburan kelima korban ini berada di tengah hutan Kampung Cipanjar, Desa Cikareo, Banten. Lalu kuburan itu dibongkar dan disaksikan oleh para polisi. Para polisi cukup kaget karena kelima jasad korban ini nyaris sudah tidak bisa dikenali lagi. Kelima jasad itu lalu segera dibawa ke kamar mayat di RSUD Serang. Segera, semua keluarga para korban sudah berkumpul untuk mengidentifikasi jasad itu. Saat itu, keluarga para korban sangat histeris dan mengutuk perbuatan Usep dan Oyon. Sebelum Anto, Samali, dan Nasrun dibunuh, masing-masing dari mereka sudah menyerahkan uang sebanyak 14 juta rupiah kepada Usep. Lalu ketiga orang itu diminta Usep untuk menggali lubang tanah sedalam 2 x 2 meter. Ketiga orang itu mau saja menggali lubang karena Usep berkata jika lubang itu sebagai pintu gerbang gaib untuk menarik uang. Padahal tanpa mereka ketahui, lubang itu adalah lubang untuk mengubur mereka bertiga. Saat lubang itu telah selesai digali, Usep meminta ketiga orang itu untuk meminum air racikannya yang berwarna kehitaman. Dan tanpa mereka sadari, air itu sudah dicampur Usep dengan racun tikus. Setelah mereka bertiga meminum air itu, seketika mereka jatuh dan pingsan. Dan pada saat itulah Usep dan Oyon merampas semua barang berharga milik ketiga korban itu. Usep dan Oyon mengambil dompet, ponsel, dan sisa uang yang ada di saku ketiga korban itu. Setelah itu, Usep dan Oyon menyeret tubuh ketiga orang itu, lalu membuangnya ke lubang yang sudah digali tadi. Keesokan harinya, Usep dan Oyon masih melanjutkan penipuan penggandaan uang kepada orang lain, sampai akhirnya polisi menangkap Oyon dan Usep. Lalu di tanggal 10 Maret 2008, Usep dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Usep menerima hukuman mati itu dan mengajukan 5 wasiat kepada petugas. Isi wasiatnya, yang pertama, Usep meminta untuk berkumpul bersama istri dan anaknya selama sepekan penuh di waktu siang dan malam. Yang kedua, Usep meminta pembimbing rohani yang menguasai kitab Mufah Mawadah dan menguasai ilmu agama Islam selama 3 hari. Ketiga, jika ada saudara yang mengunjungi Usep, Usep meminta agar tidak diperlakukan seperti napi, agar mereka tidak bersedih. Keempat, Usep meminta agar ia dikuburkan di samping makam ayahnya di Kampung Kandang, Cileles, Lebak, dan diizinkan melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Kelima, Usep meminta untuk dihadirkan ibu kandungnya selama 1 pekan dari siang hingga sore. Lalu 4 bulan kemudian, tepatnya di hari Jumat malam, tanggal 18 Juli 2008, Usep dibawa dari Lapas Tangerang ke sebuah hutan di wilayah Kecamatan Cimarga, Lebak. Di tengah hutan itulah tempat Usep dieksekusi. Malam itu Usep dihadapkan dengan regu tembak yang berjumlah 10 personil Brimob Polda Banten. Tepat pukul 10:30 malam waktu Indonesia Barat, 3 peluru tajam menghujam tubuh Usep tepat di jantungnya. Seketika tubuh Usep terkulai dan tim medis menyatakan bahwa Usep sudah tidak bernyawa. Jasadnya langsung dibawa ke Puskesmas Cimarga untuk dimandikan. Setelah itu jasad Usep diserahkan kepada keluarganya dan dimakamkan di Kampung Kandang sesuai dengan wasiatnya. Lalu hukum apa yang diterima Oyon? Ternyata Oyon juga dijatuhi hukuman mati seperti Usep. Namun berbeda dengan Usep yang menerima hukuman matinya, Oyon tidak menerima hukuman mati atas dirinya, sehingga Oyon sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Tapi di tanggal 10 Juni 2008, pengajuan banding Oyon ditolak. Tak terima bandingnya ditolak, Oyon langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tanggal 21 Oktober 2008, Mahkamah Agung menolak kasasi Oyon.
Masih belum menyerah, Oyon mengajukan gerasi ke presiden. Lalu di tanggal 31 Agustus 2015, gerasi yang diajukan Oyon ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Jadi sekarang Oyon masih di penjara sambil menunggu waktu untuk dieksekusi. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian untuk kasus hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah penyebutan dan kata yang kurang berkenan ya guys. Terakhir, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye bye.